Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX EXP115 yang merupakan skema eksperimen dari pengembangan box bandpass order ke-6 yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS15075. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 355 mili, ukuran magnet 215 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 148,5 mili, ketebalan gasket 16,5 mili, ukuran antara baut 373 mili, dan ukuran terluarnya 393 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 385 mili atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 550 watt. Program power 1100 watt. Untuk sensitivitasnya 97,05 dB. Rentang frekuensi mulai dari 44,21 sampai 4500 Hz atau 4,5 kHz. Lalu untuk ukuran voice coil-nya 75,5 mili atau 3 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 44,21 Hz, RE 5,77 ohm, QMS 8,903, CAS 0,438, VTS 0,4175, CMS 0,162 mm/N, MMS 80,07 gram, efisiensi 3,128%, BL 17,12 Tesla meter, fast 166,3 liter, SD 0,0865 meter persegi, Xmax 5 mm, dan induktansi voice coil-nya 0,6948 mH. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 300 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 60 Hz dan untuk atasnya di sekitar 130 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 126 desibel. Semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi sekitar 58 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 63,2 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 191,3 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 210 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 300 watt, pergerakan udara pada port utama
puncaknya diperkirakan sekitar 6 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 8,7 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 55 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 217,6 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 460 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk ukuran dari port utama, ini ukurannya 80 mili. Dengan kedalaman total yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 485 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 185 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 228 mili. Untuk penguatan dinding belakang, bentukannya kurang lebih seperti ini. Tekukan ini ukurannya 128 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan ini ukurannya 113 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara untuk penguatan ini ukurannya 80 mili. Untuk port kedua, ini ukurannya 388 dikali 100 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 60 mili. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.